Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik, siswa-siswi SMP Negeri 2 Depok yang Bapak cintai dan banggakan. Pertama-tama, buka aja dulu ya maskernya ya, biar kelihatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi sosialisasi tentang pendidikan lalu lintas atau keselamatan berlalu lintas dan kenakalan remaja. Belum masuk materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Pak Ponco, pangkat Inspektur 2, tugas sehari-hari di Satuan Binmas Polres Metro Depok. Ya, Polres Metro Depok. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Baik, adik-adikku sekalian, anak-anakku yang kami cintai, menurut situs Badan Intelijen Negara dari WHO, informasi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa pembunuh terbesar di dunia yang nomor 3 adalah kecelakaan lalu lintas. Untuk nomor urut 1 adalah penyakit jantung koroner, pembunuh terbesar kedua di dunia adalah TBC. Sementara untuk kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh terbesar ketiga di dunia. Ya, sumber juga dari Korlantas Polri nyatakan demikian. Untuk kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia masih di wilayah Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga DKI Jakarta. Baik, kecelakaan lalu lintas diawali biasanya dengan adanya beberapa masalah di jalan. Masalah kemacetan lalu lintas, masalah kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan juga polusi udara. Jadi kalau adik-adik di jalan raya kemungkinan sering melihat permasalahan lalu lintas, yang diantaranya adalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, banyaknya pelanggaran lalu lintas di jalan. Lanjut, permasalahan berikutnya adalah polusi udara. Permasalahan lalu lintas tersebut ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah faktor manusia, faktor jalan atau lingkungan, dan juga faktor kendaraan. Ya. Faktor manusia diantaranya adalah tentang pengetahuan berkendara pengemudi tersebut masih sangat kurang, termasuk teknik berkendara pun masih sangat minim. Kondisi fisik masih boleh katakan dalam keadaan yang kurang fit, masih memaksakan kehendak untuk bawa kendaraan bermotor. Kemudian mengetahui tentang aturan lalu lintas namun tidak disiplin, sehingga etika dan mentalnya masih sangat kurang. Faktor berikutnya adalah faktor jalan atau lingkungan. Kondisi jalan yang rusak bisa menyebabkan permasalahan lalu lintas tersebut di atas. Ya, bisa menyebabkan kemacetan karena jalan rusak, kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak, itu bisa menjadi faktor penyebab kedua setelah faktor manusia. Kemudian lingkungan, faktor alam. Faktor alam diantaranya misalkan banjir. Kondisi banjir yang menggenangi, air yang menggenangi jalan bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, juga bahkan mungkin kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor kendaraan sebagai penyebab permasalahan lalu lintas tersebut. Ya, kendaraan kurang perawatan, masuk remnya barangkali tidak dirawat sehingga remblong bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk kendaraan yang dimodifikasi juga demikian, seperti ada diketahui ada beberapa komunitas ya motor yang merubah kendaraannya, bannya itu khususnya dirubah dari ban ukuran besar ke kecil atau sebaliknya, tidak sesuai dengan pabrikan, sehingga dapat ketidakstabilan daripada kendaraan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau bahkan mungkin kemacetan lalu lintas. Terus pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kondisi jalan, sehingga itu menjadi faktor penyebab juga masalah lalu lintas. Baik,
Adik-adik kalau di jalan raya pasti banyak melihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas sangat banyak ya. Ada 219 macam rambu ya, termasuk di dalamnya ada lagi garis marka jalan. Untuk rambu-rambu lalu lintas yang berupa gambar ada 3 macam, itu rambu larangan dan perintah yang didominasi oleh warna merah, putih, dan hitam. Kemudian rambu petunjuk dominasi warna biru, coklat, bahkan hijau. Nah, selanjutnya rambu peringatan didominasi warna kuning dan hitam. Untuk rambu larangan dan perintah ada 71 macam, seperti larangan parkir, larangan stop, larangan belok kanan, larangan belok kiri, dan seterusnya. Kemudian rambu petunjuk ada 79 macam, seperti boleh parkir, dan lain-lain. Selanjutnya ada rambu peringatan yang didominasi warna kuning dan hitam, itu ada 69 macam, ya, didominasi warna kuning, seperti rambu kuning artinya hati-hati. Jadi boleh katakan rambu peringatan tersebut biasanya dipasang 60 meter sebelum titik yang dianggap rawan. Contoh, hati-hati, di depan ada tanah longsor, ada rambunya. Nah, di situ udah dipasang sebelum ke titik yang sering terjadi longsor, sudah terpasang rambu tersebut. Termasuk di dekat perlintasan kereta api, ada rambu peringatan. Jumlahnya ada 219 macam seluruh rambu yang ada di jalan raya. Nah, ini contoh rambu-rambu yang ada yang biasa ada lihat di jalan. Ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu petunjuk, rambu perintah. Lanjut. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang etika berlalu lintas di jalan. Itu cara aman berkendara di jalan dengan sepeda motor. Nah, adik-adik di rumah mungkin sebagian besar barangkali atau sudah bisa membawa kendaraan barangkali lah ya. Karena termasuk beberapa anak yang saya kenal sudah dari SD sudah kenal dengan sepeda motor. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, untuk mengendarai sepeda motor memang dilarang untuk di jalan, ya. Namun pengetahuan tentang lalu lintas di jalan perlu adik ketahui, ya. Karena salah satu syarat untuk bawa kendaraan bermotor di jalan harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan SIM usia minimal 17 tahun. Nah, adik-adik di sini rata-rata kemungkinan usia 12 sampai 13 lah ya. Jadi belum bisa membuat SIM. Namun untuk mempelajari atau berlatih untuk mengendarai kendaraan motor boleh, namun syaratnya tidak boleh di jalan raya, hanya boleh di lapangan atau tempat-tempat lain buat latihan. Di sirkuit juga boleh, tapi kalau di jalan raya tidak boleh sementara. Ya, nanti sudah waktunya cukup, umurnya cukup, bikin SIM baru boleh menjalankan kendaraan sepeda motor di jalan raya. Namun pengetahuan tentang lalu lintas sangat penting buat adik-adik sekalian ketahui. Baik, cara aman berkendara di jalan dengan sepeda motor. Yang pertama, sebelum mengemudikan kendaraan bermotor sepeda motor, pastikan kondisi badan kita sehat, baik fisik maupun mental. Ya, kalau dalam keadaan sakit, jangan bawa kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Ya, harus dalam keadaan sehat, fit, ya, baik fisik maupun mental. Karena dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 106 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Maksud dengan wajar dan penuh konsentrasi adalah dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Masuk penggunaan handphone. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor dilarang menggunakan handphone, ya. Diatur dalam undang-undang bila mengendarai kendaraan bermotor menggunakan handphone itu bisa dikenakan pasal 283, yaitu kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Ya. Adik-adik mungkin pada saat di jalan pernah melihat ada orang bawa sepeda motor tapi membalas chatting atau mungkin terima handphone. Nah, itu contoh yang salah, jangan dilakukan.
Baik ya, setelah kondisi badan sehat, baik fisik maupun mental, tahapan berikutnya adalah gunakan, persiapkan helm, jaket, sarung tangan, dan juga sepatu. Ya, helmnya harus berstandar nasional Indonesia. Jaketnya cukup tebal yang bisa melindungi badan kita dari benturan. Selanjutnya, gunakan sarung tangan dan juga sepatu. Jangan pakai sandal jepit atau mungkin nyeker, jangan ya, karena berbahaya. Di samping karena panasnya mesin, dan juga barangkali bila terjadi sesuatu bisa ada benturan dan bisa celaka, bisa luka. Jadi gunakan perlengkapan helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu. Ditambah dengan masker. Ya, masker ini gunanya untuk mencegah partikel-partikel yang tidak baik terhisap oleh mulut kita atau hidung kita, sehingga dapat mengganggu pernapasan. Gunakan masker juga pada saat mengemudikan kendaraan bermotor. Apalagi situasi saat ini yang pandemi COVID-19, wajib gunakan masker. Ya, untuk helm, baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm. Ya, jangan hanya pengemudinya saja, namun penumpangnya pun wajib menggunakan helm. Bila dilanggar, tidak menggunakan helm pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpangnya diancam dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Baik, kemudian tahapan berikutnya, periksa surat kendaraannya, SIM dan STNK. Nah, SIM kepanjangan dari surat izin mengemudi, dan STNK. STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. Dan lainnya, kalau kendaraan selain sepeda motor dan mobil pribadi, ada lainnya yaitu STCK, surat tanda coba kendaraan atau mungkin buku KIR untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang atau niaga. Itu perlengkapan surat-surat yang harus dibawa, SIM, STNK. Kalau kendaraan yang truk dan sebagainya, bis umum pakai STCK atau SK atau mungkin masuk KIR. Ya. Kenapa kita harus SIM? Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya di Pasal 77 Ayat 1, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, salah satu syarat untuk memiliki SIM harus berusia minimal 17 tahun. Bila tidak memiliki SIM saat mengemudikan kendaraan bermotor, diancam dengan pidana kurungan 4 bulan atau denda Rp1.000.000. Ya. Nah, selanjutnya, bila tidak membawa STNK, dipidana juga dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Jadi pada saat membawa kendaraan atau mengemudikan kendaraan bermotor, kita harus senantiasa membawa SIM dan STNK. Lanjut. Nah, setelah itu, periksa juga kendaraan kita. Bagaimana bahan bakarnya, bensinnya cukup atau tidak. Kalau misalkan kurang, segera ke pom bensin untuk isi bahan bakarnya. Jangan sampai nanti di tengah jalan bensin habis, akhirnya kita kesulitan untuk mencari bensin atau bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Periksa juga akinya, ya, aki. Bagaimana cara meriksa aki? Untuk aki basah dicek airnya bagaimana, kurang tidak. Kalau kurang ditambah. Nah, untuk kendaraan matic ya, sepeda motor yang matic biasanya menggunakan aki kering. Untuk biar aki matic kita, sepeda motor kita awet, ya, setiap pagi sebelum menjalankan kendaraan motor kita, panasi dahulu dengan engkol, ya, jangan dengan starter elektrik. Diengkol dulu, hidup mesinnya, biarkan kira-kira sekitar 5 menit agar setrum kita ini normal atau sudah maksimal bagus, sehingga masuk mesin motor kita awet. Aki kita awet, mesin awet, sehingga umurnya bisa panjang, ya. Kemudian dicek bannya, apakah kempes, apakah sudah gundul, ya. Nah, itu harus diganti, karena tiba-tiba di jalan raya bannya kempes atau bannya meledak, bisa membahayakan keselamatan pengemudi maupun orang lain. Demikian juga rantai, untuk kendaraan-kendaraan yang bukan matic, yang manual, masih menggunakan rantai gear, diperiksa juga apakah terlalu keras atau terlalu kencang atau mungkin terlalu kendor, harus dinormalkan. Demikian juga spion. Pada saat spion, wajib 2 spion, kanan dan kiri. Tujuan spion adalah untuk melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Ya, posisinya harus jelas. Kita duduki dulu jok motor, kita lihat, sesuaikan dengan pandangan mata kita untuk dapat melihat dengan leluasa ke belakang.
untuk melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Kemudian cek kembali untuk fungsi kelistrikan lampu. Nah, perlu ada ketahui bahwa untuk sepeda motor wajib menyalakan lampu utama kendaraannya ya pada waktu siang hari, apalagi malam hari ya, baik siang maupun malam dinyalakan lampu utama kendaraan sepeda motornya. Kemudian setelah semuanya ready atau mungkin siap, kita berlanjut periksa kembali perlengkapan pendukung, itu jas hujan atau cover untuk sepatu. Yang dianjurkan adalah jas hujan yang terpisah, itu atasan dan celana, agar kita tidak sampai kan ada jas hujan yang namanya sama dengan Pak Ponco nih, yang jenisnya ponco. Itu untuk membawa sepeda motor menggunakan jas hujan ponco saat hujan pada saat situasi hujan itu bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Nah, untuk diri kita itu ujung dari jas hujan tadi bisa masuk ke dalam gear sepeda motor atau mungkin roda, sementara ke dalam berjalan bisa berputar masuk ke dalam gear sehingga bisa pengemudi kendaraan motor tersebut bisa nanti terjatuh, bahkan nanti bisa membahayakan orang lain. Jadi yang disarankan adalah jas hujan yang terpisah, adanya atasan dan juga celananya. Nah, setelah siap semua, kita sebelum menjalankan kendaraan, ya diharapkan untuk berdoa dulu. Kita mohon pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas keselamatan kita selama dalam perjalanan. Ya, ingat, ikhtiar sudah dan doa juga harus diiringi dengan doa. Kita mohon pada Yang Maha Kuasa agar selamat sampai dengan tujuan. Nah, selama dalam perjalanan, sebelum ke sana, jadi kapasitas sepeda motor perlu ketahui ada 2 orang ya, pengemudi 1 orang dan juga penumpang 1 orang. Tidak boleh lebih dari 2 orang untuk penumpangnya, karena sudah diatur dalam undang-undang pengemudi sepeda motor dilarang membawa penumpang lebih dari 1, ya di dalam pasal 106 ayat 9. Bila dilanggar, dikenakan sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Ya. Karena itu, adik-adik jangan sampai ada lagi bonceng 3 atau mungkin lebih, itu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, bisa ditilang. Dan juga jangan lupa gunakan helm yang standar nasional Indonesia, helm. Ya. Nah, pada saat di jalan, bila ada telepon masuk ya, baik itu chatting atau mungkin telepon langsung atau SMS, berhenti dulu di pinggir jalan, ya menepi dulu di pinggir jalan yang aman baru diterima. Jangan pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sambil mengemudikan kendaraan motor menerima chattingan atau mungkin telepon, karena bisa membahayakan keselamatan diri dan juga orang lain. Karena kalau terima telepon pasti terganggu konsentrasi kita dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Mengemudikan kendaraan bermotor wajib kita harus penuh konsentrasi, ya, konsentrasi. Jangan sampai dengan adanya telepon masuk terganggu konsentrasi sehingga kita mengemudikan kendaraan jadi tidak wajar, ya, siksak, nggak sengaja siksak, dan akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Baik, nah, dalam perjalanan jaga jarak aman. Jaga jarak aman dengan kendaraan yang depan, samping, hingga berkendara sambil berbincang, dan hindari berkendara sambil ngobrol dengan teman pengendara yang lainnya. Misalkan si Fulan ketemu si temannya lagi nih di jalan naik motor, ngobrol di situ. Ya, kalau mau ngobrol berhenti dulu, ya di pinggir jalan cari tempat yang aman, ya silakan untuk ngobrol panjang lebar. Jangan sambil mengemudikan kendaraan motor ngobrol, ya ini 2 motor ngobrol, nah bisa menyebabkan kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Ya, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kalau ngobrol nggak akan konsentrasi bawa kendaraannya, ya. Baik, menepi dulu, secara aman, baru ngobrol. Ya, berikutnya, selama dalam perjalanan, adik-adik atau kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran dan keamanan berkendara bersama. Nah, pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan pasal 106 ayat 4. Bila dilanggar, diatur dalam pasal 287 ayat 1, kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp5.000. Ini ada lampu traffic light atau traffic light, lampu lalu lintas.
Ada warna merah, kuning, dan hijau. Merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, hijau boleh jalan. Dan juga rambu larangan S yang dicoret tuh, huruf S dicoret artinya dilarang berhenti atau dilarang stop. P dicoret artinya dilarang parkir. Nah, ada yang bulat merah, tengahnya putih, ada garis lurus, itu perboden kalau bahasa Belandanya, dilarang masuk. Nah, hal-hal seperti itu harus dipatuhi selama dalam perjalanan. Setelah tiba di tujuan, jangan lupa berdoa kembali pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas keselamatan yang diberikan kepada kita selama dalam perjalanan, diberikan keselamatan dan keamanan. Ya, berdoa kembali, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi seluruhnya itu harus kita beragama. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian ada beberapa jenis kenakalan remaja yang harus kita hindari, khususnya yang dihindari oleh anak-anak. Yang pertama tadi itu ya, ugal-ugalan di jalan, melanggar aturan lalu lintas, ugal-ugalan di jalan, ada yang bonceng 3, gitu. Nah, kelihatan nggak nih Pak? Ininya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini adik-adik lihat, ada anak apa? Adik-adik lihat ya. Ada di sini anak SMP, wanita gonceng 3, boti gonceng 3, wah ngebut nih. Ada juga yang pakai baju pramuka lagi nih, ya, nggak pakai helm. Ini udah pelanggarannya udah banyak nih. Satu, nggak pakai helm, pasti nggak punya SIM, bonceng 3, ya. Terus ugal-ugalan di jalan siksak, ada banyak pelanggaran di sini. Ini ada helmnya taruh di keranjang, bukan dipakai tapi taruh di keranjang. Tapi harusnya dipakai ya. Ada bonceng, bahkan ada bonceng 5 sini. Pada saat kelulusan konvoy, nah, ini bisa menimbulkan kemacetan, ini pelanggaran lalu lintas. Ya. Pelanggaran lalu lintas ini biasanya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hati-hati, karena setiap kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Harapannya adik-adik jangan sampai melanggar lalu lintas. Ini kecelakaan dapat menghampiri siapa saja. Dokumentasi sengaja saya nggak tayangkan karena memang kelihatannya sangat enak dilihat, jadi nggak Bapak tayangkan di sini ya. Jadi kecelakaan lalu lintas pasti diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Nah, melanggar aturan lalu lintas akibatnya ada dua, ada beberapa kecelakaan lalu lintas, kemacetan. Ya, kalau udah kecelakaan lalu lintas ya seperti ini, ya ke sekolah naik motor, kecelakaan, meninggal dunia, kuburan atau mungkin masuk rumah sakit. Ya, bisa juga kalau bisa juga cacat fisik, bisa mungkin kakinya diamputasi atau apa kan gitu. Jadi boleh katakan hati-hati jangan sampai melanggar aturan lalu lintas, atau paling tidak bisa ditilang oleh pihak kepolisian karena pelanggaran lalu lintas. Ingat adik-adik bahwa hukum ini tidak melihat umur, ya. Setiap orang itu di mata hukum sama. Termasuk Bapak, kalau Pak polisi melanggar pun pasti kan ditilang gitu loh. Nah, yang hilang siapa? Ada bagian polisi namanya propos yang hilang Pak polisi yang melanggar. Kalau masyarakat, polisi yang melanggar ditilang oleh Pak polisi. Demikian ya. Jadi mata hukum semua sama. Tidak ada, Pak, saya kan pelajar gitu. Bawa kendaraan motor dibanting-banting. Nah, ya, semuanya mata hukum sama. Ya. Baik. Kemudian kenakalan remaja yang kalian harus hindari, yang kedua adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan. Dari mulai undang-undang darurat, membawa alat untuk memukul, menusuk dan sebagainya, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan mungkin terjadi pembunuhan, termasuk undang-undang lalu lintas, buat kemacetan, itu banyak sekali, pengerusakan barang, masuk kendaraan, itu banyak sekali. Ya, jangan sampai adik-adik ikut tawuran. Jadi stop tawuran. Akibat dari tawuran bisa merusak benda, bisa hancur, gitu. Terganggunya keamanan masyarakat, dan juga Kamsatip Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas terganggu akibat tawuran. Nah, bila membawa alat-alat senjata tajam bisa masuk pidana penjara, ya, atau korbannya bisa masuk ruang rumah sakit, atau juga bisa masuk
sampai adik-adik ikut tawuran. Nah, apa sih dimaksud tawuran? Tawuran bisa terjadi karena hal-hal remeh yang diperbesar oleh pihak lawan dengan membalasnya itu memaki, menghina, membuli, ya, memukul. Nah, karena dilakukan banyak orang, maka dinamai tawuran. Ada tawuran pelajar, ada tawuran antar kampung, ya. Itu dilakukan oleh banyak orang. Kalau sendiri-sendiri namanya duel. Nah, tawuran yang terjadi antar pelajar dikarenakan biasanya ingin menunjukkan jati diri. Mereka pengen dibilang hebat, pengen dibilang oke, dan sebagainya. Dibilang keren gitu. Karena menunjukkan jati diri. Yang kedua, ingin lebih dikenal dengan sebutan berani, keren, solider, dan sebagainya. Hanya itu saja. Akibatnya sangat fatal, bisa menyebabkan luka-luka, atau mungkin bisa masuk penjara, bisa juga masuk rumah sakit atau kuburan, dan juga merugikan material di sekitar lokasi tawuran tersebut. Ya, dalam sudut agama itu sangat berdosa lah. Bagaimana adik-adik bisa mengatasi tawuran? Yang pertama, kita harus memiliki cakapan berpikir dulu. Kapan berpikir? Pikir dulu lah, ini perbuatan baik atau tidak baik. Kalau baik, ikuti. Kalau tidak baik, hindari. Nah, jadi harus punya kecakapan. Tawuran udah pasti tidak baik, ya. Udah pasti tidak baik. Oleh karena itu, adik-adik harus menghindari dan harus punya komitmen, harus punya kalau mau dipaksa, lebih baik jangan sampai mau ikut. Walaupun ini nggak solider, biarin aja, karena ini melanggar hukum. Yang kedua, belajar mengenali dan menemukan informasi, mengolahnya dan mengambil keputusan serta memecah masalah secara kreatif. Kadang-kadang ada informasi, wah kita diomongin ini kan gitu. Nah, karena ada berita hoax, berita bohongan tadi bisa memicu tawuran, padahal informasinya tidak benar. Oleh karena itu, informasi itu harus diolah dulu, benar atau tidak. Kalau bahasa agamanya tabayun, check and recheck, di cross check dulu berita kebenaran, jangan keburu nafsu sehingga nanti akibatnya menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, dibutuhkan kesabaran, ya, harus sabar. Bila dinama teman, sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, jangan salah. Sabar itu ada batasnya, tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya, walaupun sabar aja dulu. Hindari, lebih baik menghindar daripada kita terjebak dalam situasi tawuran yang tidak benar, yang melanggar hukum. Yang berikutnya, yang keempat adalah jangan terpancing emosi. Ya, makanya harus sabar dan jangan terpancing emosi. Kalau perlu kabur aja, biarin orang ngomong apa, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba, salah satu jenis kenakalan remaja yang harus kita hindari. Nanti ada bagian khusus ya dari teman Pak Ponco dari BNN yang akan menjelaskan tentang narkoba. Namun demikian, dalam waktu yang singkat ini, Pak Ponco sampaikan sedikit saja tentang apa sih itu narkoba. Ya, narkoba itu konotasi yang kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, di negara kita diatur tentang narkoba itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba itu positif untuk bidang medis, tapi kalau disalahgunakan untuk hal-hal yang bukan medis, itu namanya penyalahgunaan. Itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, penyalahgunaan narkoba ada suatu pemakaian non medis atau ilegal, ya. Ilegal. Kalau yang legal di mana? Di rumah sakit atau di tempat-tempat lain yang sifatnya medis terhadap barang haram yang dimakan narkoba, psikotropika, dan seterusnya. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan kebiasaan merokok. Nih adik-adik ya, adik-adik jangan sampai merokok, karena itu pintu gerbang masuknya narkoba. Ya, walaupun coba-coba janganlah, ya, jangan mau, ya. SMP apalagi. Jadi boleh katakan jangan merokok, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan lainnya. Karena itu pintu gerbang masuknya penyalahgunaan narkoba. Menurut hasil penelitian Fakultas Kedokteran UI dan BNN, pengguna narkoba terjadi karena tidak tahu. Ya, perlu ada diketahui untuk jenis-jenis narkoba banyak sekali, dari mulai ganja dengan sebutan cimeng, rumput, dan sebagainya. Ada harus tahu, ya. Nah, terus ada lagi gorila, ya, macam-macam lah, ya. Dan berevolusi dalam bentuk yang lain kadang-kadang, dalam bentuk permen, dalam bentuk makanan lainnya yang isinya ada kandungan narkobanya. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu
terjerat narkoba karena ada bahan candunya. Makanya jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba sekali-sekali menggunakan narkoba atau mendekati saja jangan. Kenapa? Sekali mencoba dia akan terjerat selamanya. Susah sembuhnya, ya. Terus cari teman yang baik, ya, yang jauh daripada narkoba. Cari teman yang di bidang olahraga, seni, atau kegiatan akademik lainnya. Ya, cari teman yang baik, ya. Kalau yang ketahuan ada suka ngerokok, hindarilah, cari teman. Masih banyak teman yang baik. Yang kedua, akibat pemakaian narkoba yang berlebihan bisa mengganggu saraf otak, ya, bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Atau mungkin masuk penjara dan kemungkinan besar bisa mati, masuk kuburan. Kalau udah kena narkoba, boleh dikatakan madesulah, masa depan agak suram gitu loh. Karena itu jangan sekali-sekali mendekati, apalagi mencoba untuk narkoba ini. Narkoba, narnya itu narkotika, ko-nya psikotropika, ba-nya itu bahan adiktif lainnya. Nah, pengertian umum dari narkoba adalah zat-zat alami maupun kimiawi atau buatan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral itu masih diminum, dihirup, dihisap, disedot, maupun secara injeksi suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan perilaku seseorang. Yang jelas perilakunya negatif, ya, bukan positif, perilakunya negatif. Ya, itu pengertian tentang narkoba. Karena itu jangan sekali-sekali mendekati narkoba, apapun jenisnya. Berikutnya, kenakalan remaja berikutnya adalah seks bebas atau free sex. Nah, adik-adik harus tahu ini. Adik-adik masa remaja, masanya untuk mencari informasi, masa masih labil. Oleh karena itu harus bentengi adik-adik imannya, pendidikan agamanya, karena seks bebas ini menurut agama pasti dilarang, demikian juga untuk aturan di negara kita, adanya undang-undang pornografi, ya. Jangan sampai adik-adik terjerat dalam perilaku seks bebas, ya. Kuatkan iman, kuatkan pengetahuan agama, ya. Oleh karena itu, kembali lagi, hindari untuk melihat pornografi. Di internet itu banyak sekali bertebaran. Jangan sekali-sekali tergoda untuk membuka situs-situs yang sifatnya pornografi, pornoaksi. Kenapa? Di samping berdosa, dapatkan dosa, itu mempengaruhi sel daripada pikiran dan saraf otak kita. Ya. Kalau menurut ahli, bahwa orang yang kecanduan pornografi sehingga berperilaku seks bebas, itu melebihi kerusakan otaknya melebihi daripada narkoba. Menurut ahli dari psikologi. Perlu waktu kurang lebih 35 tahun penyembuhan. Wah. Karena itu ya, adik-adik jangan sampai membuka situs internet yang adanya pornografi, pornoaksi, akhirnya memacu untuk berbuat perilaku free sex atau seks bebas. Nah, bagaimana bisa terjadi seks bebas atau free sex? Seks bebas ini tanpa ikatan pernikahan ya, jadi terketahui seks bebas, maksudnya seks bebas, selain dengan udah menikah. Nah, adik-adik pasti semuanya udah biasa dengan dunia internet, biasa dengan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, nah, selanjutnya Line, Telegram, WhatsApp, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita masuk dalam grup atau mungkin kita punya Facebook, ya. Di situ ada beberapa orang yang ingin berteman pada kita. Jangan langsung kita konfirmasi, cek dulu nih siapa ya. Kalau kita nggak kenal, jangan dipertemankan, abaikan saja ya. Nah, kadang-kadang banyak yang melaporkan di Polsek, Polres, bahkan mungkin Polda, adanya orang anak-anak perempuan yang kurang beruntung dan mati terjebak dalam situasi ditipu sehingga wanita tersebut mengalami macam-macam lah, ada yang mungkin hamil duluan dan sebagainya. Awalnya itu kenalan dulu, ada kenalan di media sosial, ya. Terus selanjutnya tukar-tukaran nomor telepon. Setelah itu ketemuan, pegang-pegangan tangan, cuma akhirnya terjadilah free sex. Bahkan biasanya tertipulah wanita. Oleh karena itu adik-adik, pesan Bapak punya anak juga perempuan 2 nih. Bapak juga sampaikan pada anak-anak Bapak, pada saat membuka situs internet, hati-hati, kadang-kadang ada iklan yang
yang bertebaran di internet yang bersifat pornografi. Jangan sekali-sekali untuk membuka, ya. Jangan sekali-sekali untuk membuka. Perlu tutup matanya. Dan kalau perlu disilang lah, jangan tergiur untuk, walaupun tujuan kita mencari suatu ilmu di internet, tapi kadang-kadang ada iklan yang tidak baik, abaikan, jangan kita buka. Nah, kemudian, pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, foto, tulisan, dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan melanggar nilai kesusilaan. Kenapa ini kami sampaikan tentang kenakalan remaja, seks bebas, dan pornografi? Memang faktanya ini bukan hal yang tabu, tapi ini sebagai warning pada adik-adik sekalian, jangan sampai terjebak dalam situasi yang mungkin agak sulit nanti ada di keluar, ya. Contohnya sudah terjebak dalam pemikiran pornografi, porno aksi, bahkan mungkin terjerat oleh bujuk rayu orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kita menjadi korban. Ya. 97%, ini ahli ya, penelitian dari perlindungan anak, dari Komisi Perlindungan Anak, kepada 4.500 remaja di 12 kota besar, 97% pernah menonton atau mengakses pornografi. Dan 93% pernah berciuman, sedangkan 62,7% pernah berhubungan badan, serta 21% remaja telah melakukan aborsi. Ini kami sampaikan kepada adik sekalian, hati-hati, jangan sampai terjebak dalam kegiatan pornografi, atau jangan sampai jadi korban. Ya, hindari, benar-benar hindari. Ingat, ini dilarang oleh agama dan juga oleh aturan negara kita, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kelima, kejahatan melalui media elektronik. Ya, biasanya ada pasti udah pegang handphone semua, kan? Bahkan sekarang pun ada yang sedang pegang handphone untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang 90% sudah tahu tentang handphone. Nah, handphone itu gunakanlah buat yang positif, jangan yang negatif. Bijaklah dalam bermedia sosial. Ya, adik-adik pasti punya medsos semua nih, kan ya? Ada yang Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu harus bijak dalam bermedia sosial. Bila dapat informasi-informasi yang perlu ditanyakan kepada ahlinya, jangan keburu nafsu atau marah, harus dicek dulu kebenarannya. Ya, ada banyak bertebaran berita hoax, ada berita hate speech, kebencian, jangan ikut-ikutan, harus ditabayunkan, harus dicek and recheck kebenarannya. Ya. Oke. Cybercrime adalah kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik. Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Saat ini sudah diatur dalam undang-undang. Bila orang bikin hoax, bikin hate speech, itu bisa diancam pidana. Itu dalam undang-undang tersebut. Nah, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbully, maka dibuatlah cyber law di Indonesia yang merupakan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE. Ya. Itu ada diketahui. Hati-hati kalau jangan membuli teman, bisa bahaya, bisa terancam pidana. Baik, secara umum penyebab terjadinya kenakalan remaja yang Bapak sebutkan tadi ada beberapa faktor, baik faktor internal dari remaja tersebut atau dari faktor eksternal, ya, di luar remaja tersebut. Dari faktor internal itu biasa remaja usia 12 sampai 21 masih proses pencarian identitas diri, ya, ingin cari kemana yang identitas diri. Nah, yang sehingga kontrol diri yang lemah atau labil sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku yang baik atau mungkin tidak baik yang dapat diterima oleh masyarakat yang beribadah akan terseret pada perilaku yang nakal. Jadi faktor internal dari diri kita seperti itu caranya identitas. Faktor eksternal, perceraian orang tua, broken home, gitu, keluarga yang tidak harmonis, itu menjadi faktor penyebab kenakalan remaja secara eksternal. Terus pendidikan yang salah di dalam keluarga, misalkan seorang anak dimanjain terus sama
orang tuanya. Atau bahkan mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa menjadi faktor penyebab anak itu nakal. Ya, yang ketiga, tidak dibekali dengan ilmu agama atau pendidikan agama. Atau punya agama sudah, namun kurang. Harus itu karena bisa menjadi faktor eksternal penyebab kenakalan remaja. Yang keempat, salah pergaulan, salah milih teman. Ya, adik-adik harus benar-benar menjaga diri, jangan sampai salah bergaul. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Dunia maya melalui internet, lewat medsos dan sebagainya. Berikutnya adalah komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Barangkali di situ tempat yang tidak baik, tinggal dekat tempat prostitusi atau tempat-tempat perjudian dan sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi kenakalan remaja. Nah, informasi global atau media massa melalui internet, TV, film, video, games, dan lain-lain itu bisa memicu faktor eksternal. Bapak pesan ya, untuk adik-adik bila ingin main game, cari game yang sifatnya edukasi mendidik. Nah, ada beberapa game yang sudah dilarang oleh beberapa negara, ya seperti The Sims. Game The Sims ini cenderung ke pornografi, ya. Di negara Amerika Serikat tempat dibuatnya game The Sims itu sudah dilarang. Nah, di Indonesia masih ada tuh. Nah, itu jangan sampai ada mendownload aplikasi atau game The Sims. Kan The Sims itu ada The Sims 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jangan di-download, jangan dimainkan, jangan digunakan. Itu cenderung ke pornografi. Di Amerika sendiri tempat dibuatnya game tersebut sudah dilarang. Ada juga game-game kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, itu bisa memicu faktor kenakalan anak. Itu tawuran seperti di game-game itu lihat. Wah, itu harus dihindari. Atau film-film yang tidak baik, yang banyak kekerasan, yang porno aksi, itu bisa memicu sebagai faktor pemicu, sebagai faktor eksternal anak nakal. Ya. Terus hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja itu bagaimana sih? Ini perlu ada catat dan ada renungkan, termasuk orang tua ya. Orang tua harus dapat menjadi figur yang baik bagi anak-anaknya. Harus menjadi figur teladan yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, ya, seringnya komunikasi dalam lingkungan keluarga. Ciptakan keluarga itu harmonis ya. Ya, harmonis, komunikasinya bagus, orang tua pada anak pada orang tua, komunikasi bagus, itu bisa mengatasi kenakalan remaja. Yang ketiga, penanaman ilmu agama yang kuat. Ya, berikan penanaman ilmu agama yang kuat. Mungkin kalau di sekolah ada pendidikan agama, barangkali mungkin masih dianggap kurang, silakan panggil guru agama datang ke rumah, atau anak kita bergabung dengan komunitas pengajian atau mungkin kebaktian anak-anak di tempat tersebut untuk menanamkan ilmu agama yang kuat untuk menghindari apa? Kenakalan remaja. Ya. Yang berikutnya adalah pilihlah teman yang baik. Ada harus pilih teman yang baik nih. Kalau teman yang nakal, jangan ditemani, atau mungkin kita keluar dari komunitas tersebut, cari teman yang baik. Mudah-mudahan anak-anak yang diterima siswa-siswi SMP Negeri 2 Depok ini semuanya baik, sehingga semuanya bisa berteman dengan baik ya. Jangan sampai melanggar hukum. Yang kelima, perlunya motivasi dari guru keluarga, guru, dosen misalkan, teman yang untuk melakukan hal-hal yang positif, diarahkan, diberikan motivasi. Misalkan si A nih, hobinya menyanyi, salurkan hobi menyanyinya, buat jalur yang benar. Mungkin hobinya olahraga, masukin ke klub-klub sepak bola, futsal dan sebagainya, atau olahraga bela diri dan sebagainya. Jadi kegiatan positif banyak sekali. Arahkan, hobinya apa, arahkan. Itu tugasnya keluarga, guru, dan untuk melakukan hal yang positif. Ya, di sini termasuk terakhir menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Hobinya apa? Yang positif, kembangkan untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Jangan diam aja, nggak pegang handphone terus, ya. Hobinya main game, wah, itu tidak baik, ya. Hobinya main game. Main game boleh nggak? Boleh. Pilih-pilih game yang edukasi dan juga jangan seringan. Kita perlu untuk sebagai manusia harus kita punya sifat dasar itu sosialisasi. Jadi jangan kita sosialisasinya pakai handphone terus, antara kakak dengan adik, dari orang tua pada anak, handphonean ngobrol jarang, secara langsung, itu tidak baik juga ya. Itu saja yang Bapak sampaikan.
pada adik-adik sekalian, siswa-siswi baru ya, SMP Negeri 2 Depok. Semoga bermanfaat ya. Nah, harapannya adik-adik sekalian bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan bisa membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan ujungnya nanti adik-adik sebagai generasi muda taat terhadap hukum. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak sampaikan juga, karena situasi masih pandemi COVID-19, untuk wilayah Depok dan sekitarnya, termasuk Indonesia, kita mengharapkan, kita doakan, semoga Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, segera Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mengangkat virus corona dari bumi pertiwi kita, sehingga kita bisa beraktivitas normal. Ya. Selanjutnya, untuk mencegah dari COVID-19, ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, maupun gugus tugas COVID-19. Di antaranya adalah pada saat di luar rumah senantiasa gunakan masker, ya, masker, gunakan masker. Yang kedua, apa? Itu sering cuci tangan, budayakan cuci tangan, sering cuci tangan dengan air mengalir, sabun, atau hand sanitizer. Terus jaga jarak antar teman, ya, jaga jarak minimal 1 meter, jaga jarak. Hindari kerumunan, pasar, hindari sementara pandemi COVID-19 ini, agar kita tidak terjangkit atau kita bisa jangan sampai kita terjangkit, dan tujuan kita adalah memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan terakhir, perilaku atau pola hidup bersih dan sehat. Senantiasa adik-adik jaga perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan MPLS, selamat belajar secara daring ya sementara pandemi ini, dan Bapak doakan semoga cita-cita kalian dikabulkan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat siang.